Nah, lihat tuh mantan suamiku, masih jadi tukang adon semen aja. Aku bangun sebelum ayam berkokok. Jam dinding di gubuk kayu reotku menunjukkan pukul 04.30 pagi. Jarum jamnya macet sejak kemarin, tapi aku tak perlu lihat waktu untuk tahu kapan harus mulai hari. Tubuh ini sudah terbiasa, seperti mesin tua yang tetap hidup meski sering rusak, tapi tetap bekerja demi kehidupan. Aku Bimo Santoso. Umurku 42 tahun, belum tua, tapi kulitku sudah kasar seperti batu bata yang terkena hujan dan panas bertahun-tahun. Tanganku penuh dengan bekas luka kecil, goresan semen, dan kapalan dari palu, cangkul, dan adukan pasir. Tapi inilah tanganku, tangan yang membangun rumah orang lain, meskipun rumahku sendiri hanya setinggi pundak anak kecil. Gubukku berdiri di ujung kampung Cipinang, dekat sungai kecil yang airnya keruh karena sampah warga. Atapnya dari seng yang bolong di beberapa titik. Dan saat hujan turun, aku harus taruh ember-ember di sudut-sudut agar air tidak menggenangi kasur tipis milikku. Lantasnya tanah padat bukan keramik, bukan pula plesteran, tapi aku bersyukur. Setidaknya aku punya tempat berteduh. Punya atap meski bocor. Punya dinding meski rapuh. Dan punya ketenangan, meskipun hatiku masih sering gelisah. Dari luar, orang pasti bilang aku miskin. Mungkin benar secara materi. Tapi kalau kau masuk ke dalam gubuk ini, kau akan melihat rak kecil dari kayu bekas yang berisi buku-buku teknik sipil, arsitektur, dan gambar-gambar rancangan rumah yang pernah kubuat. Ada juga foto keluarga, ayahku yang sudah tiada, ibuku yang kini tinggal di desa jauh, dan Wulan ya, Wulan. Namanya masih menyentuh hatiku seperti angin yang datang tiba-tiba di tengah siang. Foto itu sudah pudar, tapi senyumnya masih sama. Lembut, ceria, penuh harapan. Dulu dia adalah istriku. Smart 10 tahun. Kami hidup sederhana, saling mencintai, saling mendukung. Aku bekerja sebagai mandor proyek kecil, kadang ikut tender kecil-kecilan. Kami punya tabungan, impian punya rumah sendiri, punya mobil bekas yang layak, dan satu hari nanti bisa umrah bareng. Tapi semua itu runtuh dalam hitungan bulan. Ayahku sakit keras. Kanker paru-paru stadium akhir. Biaya pengobatan membengkak. Aku harus menjual tanah warisan, satu-satunya aset yang dimiliki keluargaku, untuk biaya rumah sakit, obat, dan perawatan. Saat itu, Wulan sempat bilang, kita bisa cari pinjaman, Bimo, jangan jual tanah itu. Itu masa depan kita. Tapi aku tahu pinjaman hanya akan menumpuk beban. Aku lebih memilih kehilangan tanah daripada kehilangan ayah. Ternyata, aku salah membaca prioritas Wulan. Beberapa bulan setelah ayah meninggal, dia mulai berubah. Tatapannya kosong. Pembicaraannya tentang kesempatan, karier, dan orang-orang sukses. Sampai akhirnya Ardi datang. Teman lamanya dari kampus, katanya. Sekarang dia pengusaha properti. Punya mobil mewah, apartemen di Jakarta Selatan, dan gaya hidup yang dipamerkan lewat Instagram. Dia datang ke rumah kami, membawa kue mahal, tertawa keras, dan berkata, Wulan pantas dapat yang lebih baik. Aku diam saja. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya merasa seperti gedung yang fondasinya retak, tapi tetap berdiri karena malu roboh di depan orang banyak. Dan suatu malam, Wulan duduk di depanku. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tegas, Bimo, aku minta maaf. Aku nggak kuat hidup begini terus. Aku butuh lebih. Aku ingin punya rumah bagus, punya anak yang sekolah di tempat bagus, punya hidup yang enak. Aku hanya mengangguk. Kalau kamu bahagia, aku rela. Dia menangis. Aku tidak. Karena air mataku sudah habis sejak ayah pergi. Mereka menikah 6 bulan kemudian. Aku tidak diundang. Tapi aku tahu. Semua orang di kampung tahu. Bahkan Bu Rina tetangga sebelah berkata, sayang banget Mas Bimo. Baik rajin sayang istri. Kok malah ditinggal gitu aja? Aku hanya tersenyum. Orang punya mimpi beda, Bu. Nggak ada yang salah. Sejak saat itu, aku memilih hidup lebih rendah lagi. Bukan karena aku jatuh miskin, tapi karena aku ingin kembali ke dasar. Aku ingin tahu, apakah masih ada manusia yang menghargai nilai tanpa embel-embel harta. Aku masih bisa kerja di kantor besar, masih bisa jadi kontraktor besar, tapi aku memilih jadi tukang biasa. Tukang adon semen, pasang bata, urus cor-coran. Aku ingin meraskan lagi dinginnya tanah di pagi hari, panasnya matahari di punggung, dan tatapan orang yang entah menghormati atau meremehkan. Hari ini, aku ditugaskan ke proyek besar, perumahan elit Green Valley Residence. Katanya, hunian untuk kalangan atas, dengan sistem keamanan 24 jam, taman luas, dan harga selangit. Mandor Pak Joko yang menawariku kerja. Bimo, kamu kan ahli.
Kenapa mau jadi tukang biasa? Tanyanya suatu kali, aku cuma jawab. Supaya aku nggak lupa dari mana aku berasal. Aku berjalan kaki menuju lokasi proyek. Tas gendong tua berisi bekal nasi bungkus daun pisang dan botol minum plastik isi air putih. Jalannya jauh, sekitar 5 kilometer dari gubukku. Tapi aku nikmati. Udara pagi segar, langit biru mulai terbentang, burung-burung bernyanyi. Di tengah jalan, aku melihat poster besar Green Valley. Di situ terpampang gambar rumah megah, kolam renang, dan tulisan. Tempat terbaik untuk keluarga sukses. Aku tersenyum getir, aku yang bangun rumah ini, tapi nggak akan pernah bisa tinggal di dalamnya. Saat tiba di lokasi, para pekerja sudah mulai bekerja. Ada yang memotong besi, mengangkat bata, mengaduk semen. Aku langsung ambil sekop dan mulai aduk campuran pasir semen air. Gerakanku cepat, presisi. Sudah belasan tahun aku lakukan ini. Tangan ini tahu persis takaran ideal, kekentalan yang pas. Tiba-tiba, suara mobil mewah terdengar. Mercedes-Benz hitam melaju pelan masuk ke area proyek. Pintunya terbuka. Dan keluarlah dia, Wulan masih cantik. Rambutnya di-styling rapi, pakai dress mahal, kacamata hitam besar, sepatu hak tinggi yang nyaris tenggelam di tanah berlumpur. Di sampingnya Ardi, sombong seperti biasa. Jaket kulit, jam tangan mewah. Senyum sinis, mereka berjalan mendekat. Aku pura-pura sibuk, tapi aku tahu mereka melihatku. Loh, itu bukan mantan suami kamu? Kata Ardi. Nyaring. Iya, jawab Wulan, sambil tertawa kecil. Dulu dia janji bakal beliin aku rumah, sekarang, lihat tuh. Dia yang bangun rumah aku. Para pekerja lain menoleh. Beberapa tertawa canggung. Aku hanya menunduk, terus mengaduk. Nasib banget ya Mas Bimo, bisik salah satu tukang muda. Aku tersenyum tipis. Nasib nggak pernah salah, nak. Yang salah itu cara kita menyikapinya. Wulan dan Ardi pergi setelah sebentar foto-foto di depan rumah unit mereka. Sebelum masuk mobil, Wulan sempat menoleh ke arahku. Tatapannya singkat. Tapi aku bisa baca, campuran rasa bersalah, kepuasan, dan penyesalan. Entahlah, setelah mereka pergi, aku berdiri sebentar, memandang langit. Aku nggak marah, Wulan, bisikku dalam hati. Tapi suatu hari, kamu akan tahu, bahwa yang kamu remehkan hari ini adalah orang yang sebenarnya memberimu atap di atas kepala. Angin pagi berhembus. Aku ambil skop lagi. Hari masih panjang. Dan rencanaku baru mulai. Matahari pagi sudah naik tinggi, menyengat punggungku yang basah oleh keringat. Aku baru saja selesai memasang rangka bekisting untuk cor lantai 2 rumah unit A7, yang kebetulan adalah rumah milik Wulan dan Ardi. Ironisnya, aku yang merancang fondasi struktur itu secara teknis di kantor notaris dulu, kini harus memasang kayu-kayu penahan beton ini dengan tangan sendiri, berlutut di tanah, di bawah terik yang membakar kulit. Aku tak pernah membenci pekerjaan ini. Sebaliknya, aku mencintainya. Setiap batu bata yang tersusun rapi, setiap adukan semen yang mengeras menjadi tembok, setiap genteng yang tertata di atap, semua itu adalah jejak nyata dari kerja keras manusia. Tapi hari ini, udara terasa lebih berat. Bukan hanya karena panas, tapi karena bayang-bayang Wulan dan Ardi masih menghantui pikiranku. Tatapan mereka tadi pagi, campuran ejekan dan kebanggaan semu, terasa seperti paku kecil yang tertancap pelan-pelan di dada. Bimo, cepetan pasang besinya, nanti sore mau cor, teriak Pak Joko dari ujung proyek. Mandor tua itu selalu keras, tapi adil. Ia tahu aku bukan tukang biasa, meski aku berpura-pura jadi salah satu dari mereka. Kadang ia mengamatiku saat aku memperbaiki gambar arsitektur yang salah, atau saat aku menghitung volume beton dengan cepat tanpa kalkulator. Tapi ia tak pernah membongkar rahasiaku. Mungkin ia mengerti, ada alasan di balik kesederhanaanku. Aku melanjutkan pekerjaan. Menyusun tulangan besi ulir sesuai sketsa yang kubawa diam-diam dalam saku. Sketsa itu bukan milik developer. Itu rancanganku sendiri. 2 tahun lalu, saat aku menandatangani akta jual beli lahan Green Valley kepada perusahaan properti Arga Pratama, ada satu syarat yang tak tercantum di dokumen resmi. Saya ingin ikut membangun proyek ini sebagai buruh harian, tanpa identitas. Notaris Hartono waktu itu heran. Tapi Pak Bimo, Anda pemilik lahan. Anda bisa dapat komisi miliaran. Aku hanya geleng kepala. Uang bukan tujuanku. Usi nanti may restau sur sibayan ber-isyurda mengarai arti sebuah rumah dan di sekarang aku di sini. Bimo Santoso, pemilik asli lahan seluas 5 hektar, yang nilai pasar tanahnya kini mencapai puluhan miliar, malah bekerja dengan upah 150.000 per hari.
makan bekal nasi uduk dari warung Bumina, dan minum air putih dari botol plastik bekasin siang itu. Tiba-tiba suara klakson Mercedes lagi terdengar. Mobil hitam itu masuk perlahan, debu beterbangan, pintu terbuka. Kali ini, Wulan dan Ardi datang bersama 2 orang. Tampaknya tetangga baru atau calon pembeli. Mereka berpakaian rapi, membawa kamera dan tablet. "Ini dia rumah impian kami," kata Ardi dengan nada bangga, seperti presenter iklan properti. Lokasi strategis, desain modern, dan dibangun oleh tenaga-tenaga profesional terbaik. Ia menyapu tangan ke arah para pekerja, termasuk aku yang sedang jongkok memotong besi. Wulan tertawa kecil. Lalu matanya menangkapku. Senyumnya melebar. Ia mendekat sambil berbicara cukup keras agar semua orang dengar. "Nah, lihat tuh mantan suamiku. Masih jadi tukang adon semen aja. Padahal dulu dia bilang mau bikin aku hidup nyaman." Ia tertawa, dan teman-temannya ikut tertawa. Ardi ikut nimbrung. Untung Wulan punya visi. Kalau enggak, mana bisa dia punya rumah sebagus ini? Rumah mewah, kolam renang pribadi, garasi 2 mobil, semuanya hasil kerja keras saya, bukan mantan yang cuma bisa megang sekop. Dadaku sesak. Tapi aku tidak menoleh. Aku terus potong besi itu, perlahan, seperti memotong kenangan yang dulu kupercaya abadi. Tanganku gemetar, tapi bukan karena lemah, karena marah. Marah bukan pada mereka, tapi pada dunia yang menghukum kesederhanaan dan memuja kemewahan tanpa melihat isi hati. Salah satu pekerja muda, Rudy, mendekat. "Mas Bimo, lu diem aja. Nggak sakit hati?" Aku tarik napas panjang. Sakit hati pasti. Tapi balas dendam bukan dengan teriak. Balas dendam yang paling manis adalah ketika mereka sadar bahwa yang mereka remehkan ternyata lebih besar dari bayangan mereka. Rudy mengangguk, bingung tapi kagum. Tiba-tiba, Ardi berjalan mendekatiku. Ia mengeluarkan dompet kulit mahal, mengambil beberapa lembar uang receh, 20.000 dan 10.000, lalu melemparkannya ke ember adukan semen di dekat kakiku. "Ini buat kamu, Bimo. Beli minum. Biar semangat kerja. Siapa tahu suatu hari bisa beli rumah kayak gini juga," katanya. Disambut tawa Wulan dan teman-temannya. Uang itu basah oleh adukan semen, tersangkut di antara pasir dan kapur. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya menatap Ardi, lurus ke matanya, lama, sampai tawanya reda. "Terima kasih, Pak," kataku pelan, sopan. "Tapi saya nggak butuh uang receh. Saya dem penarsan dan belum tentu bisa dibeli dengan mobil Mercy." Ardi terdiam. Wajahnya memerah. Ia ingin marah, tapi tidak tahu harus berkata apa. Di sekitar kami, para pekerja mulai berhenti bekerja, memperhatikan. Beberapa tersenyum kecil. Ahi yang mengangguk. Wulan langsung menarik lengan Ardi. "Ayo kita pergi." "Ngapain ribut sama tukang?" Mereka pergi. Mobilnya melaju cepat, meninggalkan debu dan keheningan. Beberapa menit kemudian, Pak Joko mendekat. Ia mengambil ember itu, membuang uangnya ke tong sampah. "Dasar sombong. Nggak tahu diri." Aku hanya tersenyum. Dia memang nggak tahu, Pak, tapi nanti dia akan tahu. Sore itu, setelah salat asyar di musola darurat projek, aku duduk di bawah pohon randu. Angin berhembus pelan. Aku membuka buku catatan kecil. Tempatku menulis pikiran, refleksi, dan janji pada diri sendiri. Hari ini kutuliskan. Hari ini aku dihina, lagi. Tapi aku bersyukur. Karena setiap hinaan mereka adalah batu bata yang menyusun fondasi kebenaran. Suatu hari, rumah yang mereka banggakan akan runtuh bukan karena gempa, tapi karena harga diri yang rapuh. Dan aku tetap berdiri. Bukan karena kuat, tapi karena aku tahu siapa diriku. Malamnya, aku pulang dengan langkah pelan. Kakiku pegal, tubuhku lelah, tapi hatiku tenang. Saat melewati poster besar Green Valley Residence, aku berhenti sejenak. Melihat gambar rumah megah itu. Rumah yang kudesain konsepnya, yang kuperjuangkan izinnya, yang kujual lahannya. Dan kini kubangun sendiri dengan tangan ini. Aku menyentuh poster itu, pelan. "Kamu indah, rumah. Tapi sayang, pemilikmu tidak tahu siapa yang sebenarnya memberimu bentuk." Aku melanjutkan langkah. Gubukku masih jauh. Tapi entah mengapa, malam ini aku merasa lebih kaya dari sebelumnya. Bukan karena uang, tapi karena aku masih punya harga diri. Dan suatu hari, mereka semua akan tahu bahwa kemuliaan bukan lahir dari atap emas, tapi dari dasar hati yang tidak pernah mau diremehkan. Malam ini hujan turun deras. Gubukku yang biasanya hanya bocor sedikit, kini seperti punya atap baru yang terbuat dari air. Ember-ember yang kusiapkan sejak sore sudah penuh, dan aku harus bolak-balik mengosongkannya keluar.
Angin menerpa dinding kayu tipis, membuatnya bergetar seperti tubuh orang kedinginan. Tapi aku tidak marah. Aku malah tersenyum. Hujan selalu membawa kenangan, kenangan tentang ayah, tentang masa kecil, tentang Wulan, dan tentang tanah. Aku duduk di atas kasur tipis, memeluk lutut, menatap tetesan air yang jatuh dari langit-langit ke dalam ember. Di sampingku, sebuah kotak kayu tua terbuka. Isinya, surat-surat lama, foto-foto usang, dan satu sertifikat tanah yang sudah kuning dimakan waktu. Sertifikat itu bukan milik lahan Green Valley secara utuh. Ini adalah sisa. 1 hektar dari 5 hektar warisan keluarga yang dulunya luasnya mencapai 6 hektar. Ayahku meninggalkannya untukku dan adikku, tapi karena adikku memilih hidup di kota dan tidak tertarik dengan tanah, ia menyerahkan haknya padaku. Dulu, tanah itu adalah harta paling berharga yang kupunya. Bukan karena nilainya, tapi karena artinya. Di sanalah aku tumbuh. Di sanalah ayah mengajarkanku cara bercocok tanam, merawat pohon mangga, dan membangun gubuk pertama kami. Ia bilang, Bimo, tanah itu ibarat ibu. Dia nggak pernah minta balas budi, tapi selalu memberi. Dan ketika ayah sakit, aku rela menjual 4 hektar demi biaya pengobatannya. Padahal saat itu, banyak developer sudah menawar dengan harga fantastis. Salah satunya Arga Pratama, perusahaan properti yang kini membangun Green Valley. Tapi aku menolak semua tawaran awal. Aku ingin menjual hanya jika benar-benar darurat. Dan saat dokter bilang ayah butuh operasi segera, biayanya 450 juta, aku akhirnya menandatangani akta jual beli. Dengan syarat, sisanya 1 hektar tetap menjadi milikku dan tidak boleh digabungkan kecuali atas persetujuanku. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan itu ternyata licik. Mereka membeli tanah-tanah kecil di sekitar dari warga lain, lalu menyatukannya. Tanahku yang 1 hektar itu masuk sebagai bagian dari master plan Green Valley Residence, meskipun secara hukum masih atas namaku. Mereka tidak bisa membangun di atasnya tanpa izinku. Dan disinilah trikku bekerja. Aku memberi izin dengan satu syarat aneh, aku ingin ikut bekerja sebagai buruh harian, tanpa identitas, tanpa jabatan, tanpa pengakuan. Notaris Hartono waktu itu geleng-geleng kepala. Pak Bimo, Anda bisa tuntut mereka. Anda, mereka bahkan belum bayar. Aku hanya tersenyum. Saya nggak butuh uang. Saya butuh pelajaran. Timig. Dan untuk diri saya sendiri, hujan semakin deras. Aku ambil foto lama dari dalam kotak. Foto pernikahan kami. Wulan mengenakan kebaya putih, rambutnya dijepit bunga melati, matanya bersinar. Aku masih merejas pinjaman dari teman, dasi agak longgar, tapi senyumku tulus. Kami menikah di balai desa, sederhana, tapi bahagia. Saat itu Wulan bilang, aku nggak butuh rumah mewah, Bimo. Yang penting kita bersama. Aku percaya. Tapi kemudian, dunia berubah. Ayah sakit. Aku sibuk bolak-balik rumah sakit. Tabungan menipis. Wulan mulai sering marah-marah. Kamu nggak mikirin masa depan kita. Katanya suatu malam, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kamu kerja keras, tapi hasilnya buat siapa? Buat ayahmu yang nggak bakal sembuh juga? Aku diam, aku tahu ya stres. Tapi setiap kata itu menusuk. Lalu datanglah Ardi, teman kuliahnya. Mantan pacar lama yang tiba-tiba muncul membawa janji-janji indah. Mobil baru, liburan ke Bali, rumah di kompleks elit. Ayah datang ke rumah, pura-pura peduli, menawarkan bantuan finansial. Tapi dengan syarat Wulan mau menemani bisnisnya. Awalnya hanya makan malam, lalu meeting, lalu perjalanan dinas, aku tahu. Aku bukan bodoh, tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, kalau cinta dipaksakan, ia akan mati lebih cepat. Hingga suatu hari, Wulan pulang larut malam, bau parfum asing, mata berkaca-kaca. Ia langsung bilang, ya aku hamil Bimo, jantungku berhenti. Anak kita? Ia menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi Ardi bilang dia siap tanggung jawab. Dia mau nikahin aku. Aku tidak marah, tidak menamparnya. Hanya duduk menerap lantai dan berkata, kalau kamu bahagia, aku rela. Esoknya ia pergi. Tidak bawa banyak barang, hanya tas kecil dan hati yang sudah lama pergi sebelum tubuhnya. Aku menatap foto itu lagi. Air mataku jatuh, kali ini tidak aku tahan. Sudah 2 tahun aku tidak menangis. Dasti malah kini di tengah hujan. Di gubuk Riotni aku melepas semua. Aku menangis untuk ayah yang tak sempat melihat menantunya pergi. Aku menangis untuk impian yang runtuh. Paran, aku menangis untuk cinta yang ditinggalkan demi kemewahan. Semu. Tapi setelah tangis reda, aku ambil pena dan menulis di buku catatanku. Aku tidak dendam pada Wulan. Aku hanya sedih karena ia lupa.
bahwa kemuliaan bukan diukur dari ukuran rumah, tapi dari seberapa dalam seseorang bisa menghargai pengorbanan. Aku menjual tanah bukan karena miskin. Aku bekerja sebagai tukang bukan karena tidak mampu. Aku melakukan ini semua agar suatu hari nanti, ia tahu bahwa lelaki yang diremehkannya adalah orang yang sebenarnya memberinya segalanya, termasuk tanah tempat rumahnya berdiri. Pagi berikutnya, aku kembali ke proyek. Langit cerah, udara segar. Hujan semalam telah membersihkan debu, tapi belum membersihkan arogansi. Saat aku tiba, Pak Joko sudah menunggu. Kamu telat, Bimo. Aku gubuk bocor. Harus betulin atap. Ia mengangguk lalu berbisik. Tadi pagi, Wulan telepon kantor. Minta kamu pasang pagar besi depan rumahnya, katanya. Biar fotonya bagus buat Instagram. Aku tertawa kecil. Jadi, dia mau rumahnya kelihatan bagus di media sosial, tapi nggak peduli sama orang yang bangun rumahnya? Pak Joko menggeleng. Manusia zaman sekarang, nilai orang diukur dari like dan follower. Padahal nilai sejati ada di hati. Aku ambil palu dan skop. Nanti aku pasang pagar itu, tapi bukan karena dia minta. Aku pasang karena aku ingin rumah itu sempurna. Bukan untuk dia, tapi untuk prinsip. Saat aku mulai bekerja di depan rumah unit A7, beberapa pekerja lain memperhatikan. Ada yang mengomel pelan. Dasar sombong. Ngatur-ngatur tukang buat foto cantik. Aku tidak menanggapi. Aku hanya bekerja dengan presisi tinggi. Setiap tiang pagar ku pertimbangkan sudutnya, setiap las ku periksa kuatnya. Aku tidak ingin ada cacat. Karena ini bukan sekadar pagar, ini simbol. Simbol bahwa meski diremehkan, aku tetap memberi yang terbaik. Siang itu, Wulan datang lagi. Kali ini sendirian. Ia memakai dress pastel, sandal flat, rambut dikepang. Ia berdiri di gerbang, memotret pagar yang sedang kumasukkan ke tanah. Bagus ya bentuknya? Tanyanya kepada asistennya. Wah, keren. Cocok buat fit estetik, jawab si asisten. Wulan tersenyum puas. Lalu matanya menangkapku. Ia mendekat. Oh, kamu lagi. Terima kasih ya, sudah pasang pagar bagus. Nanti aku kasih bonus ke mandornya. Aku menoleh, keringat mengucur dari pelipis. Terima kasih tidak perlu, Bu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Bukan untuk pujian, tapi untuk kepuasan batin. Ia terdiam. Seperti terkena pukulan halus, ya. Tapi tetap kerja kamu bagus. Aku mengangguk. Semoga rumah ini membawa kebahagiaan untuk Ibu. Meskipun bukan saya yang membangunnya demi kebahagiaan saya. Ia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Campuran rasa bersalah, kebingungan, dan mungkin penyesalan. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya pergi sambil menggumam. Kenapa dia bicara kayak gitu? Aku kembali bekerja. Paluku berdetak di tanah. Tiang pagar berdiri tegak. Seperti harga diriku. Dan di dalam hati, aku berkata, ini baru permulaan, Wulan. Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi suatu hari, kamu akan tahu bahwa setiap batu bata di rumahmu dibayar dengan pengorbanan yang tak bisa kamu beli dengan uang. Pagi ini, angin berhembus pelan dari arah timur, membawa aroma tanah basah dan cat tembok baru. Aku tiba di lokasi proyek lebih awal dari biasanya. Belum ada yang datang, kecuali penjaga malam yang sedang menutup pos kecil. Langit masih biru muda, belum disengat terik. Aku duduk di tangga beton unit A7, rumah Wulan dan Ardi, mengeluarkan bekal nasi bungkus daun pisang dari tas gendong. Sebelum makan, aku ambil buku catatan kecil dari saku, membuka halaman kosong. Hari ke-87. Mereka semakin sombong, tapi aku semakin tenang. Rahasia itu seperti benih, ditanam dalam diam, tapi akan tumbuh saat waktunya tepat. Aku menutup buku, menggigit lontong dengan sambal pedas. Rasa panasnya menyegarkan pagi. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh. Pak Joko sudah datang, membawa papan klip berisi gambar arsitektur. Ia berdiri di depanku, tidak langsung bicara. Matanya menatapku, tajam tapi tidak marah, lebih seperti curiga. Bimo, katanya akhirnya, kamu ngerti struktur bangunan banget ya? Aku mengunyah perlahan. Iya, lumayan. Udah lama kerja. Ia duduk di sampingku, meletakkan papan klip di pangkuan. Lumayan? Kamu kemarin kasih masukan ke insinyur soal fondasi tiang pancang. Padahal dia lulusan ITS. Kamu bilang, kalau tanahnya gambut harus pakai tiang bor setinggi 12 meter, bukan 8. Dan ternyata, kamu benar. Tes lab keluar, tanah memang gambut. Kalau cuma 8 meter, rumah bisa miring 5 tahun lagi. Aku hanya tersenyum tipis. Kebetulan aja, Pak Joko menggeleng. Nggak mungkin kebetulan. Kamu juga bisa baca gambar arsitektur kayak baca koran. Bahkan yang cetakannya buram.
Kamu tahu mana balok anak, mana balok induk, mana kolom praktis? Kamu bahkan tahu jenis semen yang cocok untuk iklim lembab. Tukang biasa nggak bisa begitu, Bimo. Dadaku berdebar. Ini pertama kalinya seseorang benar-benar menyoroti keanehanku. Selama ini aku berhati-hati, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu banyak bicara. Tapi rupanya kecerdasan teknis sulit ditutupi. Apalagi ketika hati ingin melihat proyek ini sempurna, bukan sekadar selesai. Aku menatapnya lurus. Kenapa Bapak tanya-tanya? Takut saya selundupan? Ia tertawa pendek. Enggak, tapi aku penasaran. Kamu ini siapa sebenarnya? Dari mana asalmu? Kenapa mau kerja kasar padahal otakmu jelas di atas rata-rata? Angin berhembus lagi. Aku tarik napas. Lama. Lalu perlahan, aku berkata, kalau saya cerita, Bapak janji nggak akan bilang ke siapa-siapa. Pak Joko mengangguk serius. Sumpah demi Al-Quran. Aku menunduk. Suaraku pelan, hampir berbisik. Aku Bimo Santoso. 20 tahun lalu, aku kuliah di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada. Semester 7. Tapi aku drop out karena ayah sakit keras. Uang kuliah habis buat biaya rumah sakit. Aku harus kerja. Awalnya jadi mandor, lalu kontraktor kecil. Punya tim sendiri. Bahkan pernah dapat proyek gedung 2 lantai di Depok. Pak Joko membelalak. Serius? Tapi kenapa sekarang jadi tukang harian? Aku tersenyum getir. Karena dunia ini mulai lupa arti kerja keras. Orang-orang seperti Wulan dan Ardi, mereka pikir kemewahan adalah ukuran kesuksesan. Mereka pikir tukang bangunan itu rendahan. Padahal tangan-tangan inilah yang membangun negeri ini. Aku ingin merasakan lagi apa yang dirasakan pekerja bawah. Dihina, diremehkan, digaji murah, tapi tetap bekerja dengan jujur. Aku menunjuk ke arah rumah Wulan. Dan tanah tempat rumah itu berdiri. Dulunya milikku. Pak Joko terdiam. Matanya melebar. Maksudmu? Kamu pemilik lahan Green Valley? Aku mengangguk. 4 hektar ku jual buat biaya pengobatan ayah. 1 hektar sisanya masih atas namaku. Perusahaan properti itu, Arga Pratama, memasukkan tanahku ke dalam proyek tanpa izin penuh. Mereka butuh persetujuanku untuk legalitas. Dan aku kasih dengan syarat aneh. Aku ingin ikut bekerja sebagai buruh biasa, tanpa jabatan, tanpa identitas. Biar aku bisa lihat siapa yang benar-benar menghargai nilai manusia. Pak Joko menarik napas dalam. Ia menatapku seperti melihat hantu. Jadi, kamu rela hidup di gubuk reot cuma buat uji moral orang? Bukan uji, kataku pelan. Tapi pembelajaran. Untuk mereka. Dan untuk diriku sendiri. Aku ingin tahu, apakah cinta, harga diri, dan pengorbanan masih punya arti di zaman yang menghargai kemewahan lebih dari kejujuran. Kami berdua terdiam. Burung pipit bertengger di atap besi. Suara palu dari kejauhan terdengar samar. Akhirnya Pak Joko bersuara, Bimo, kamu bukan tukang. Kamu filosof yang pakai topi tukang. Aku tertawa kecil. Saya cuma manusia biasa yang nggak mau lupa dari mana asalnya. Sejak hari itu, sikap Pak Joko berubah. Ia tidak lagi memperlakukanku sebagai tukang biasa. Ia mulai meminta pendapatku secara diam-diam. Saat ada masalah struktur, ia datang kepadaku, bukan ke insinyur proyek. Ia bahkan mulai melindungiku. Saat Wulan datang dan minta perbaikan seenaknya, Pak Joko yang menolak dengan alasan teknis. Harus sesuai gambar, Bu. Nanti kalau ambruk, siapa yang tanggung jawab? Suatu sore, Bu Rina, tetanggaku di kampung, datang ke lokasi. Ia bawa bekal nasi campur. Ini buat Mas Bimo. Kasihan, kerja keras, makanannya gitu-gitu aja. Aku tersenyum. Terima kasih, Bu, tapi kok tahu saya di sini? Ia menggedipkan mata. Wah, saya kan tetangga. Sering lihat kamu bawa buku-buku teknik. Dulu waktu kamu masih punya motor, saya tahu kamu pernah kerja di kantor besar. Terus, waktu kamu jual tanah warisan, saya tahu itu bagian dari lahan Green Valley. Saya doain aja terus, semoga kamu dapat balasan yang setimpal. Aku terkejut. Bu Rina, Bu tahu semua? Ia mengangguk. Saya tahu kamu bukan miskin. Tapi kamu pilih hidup sederhana. Itu mulia, Nak. Tapi kamu yakin gak mau ungkap kebenaran lebih cepat? Lihat Wulan dan Ardi sombong banget. Kasihan kamu direndahkan terus. Aku mengaduk sayur labu di piring. Balas dendam bukan dengan mempermalukan. Balas dendam yang paling indah adalah saat mereka sadar bahwa yang mereka hina justru yang memberi mereka segalanya. Saya ingin mereka merasakan rasa malu yang tulus. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati mereka sendiri yang bicara. Bu Rina menatapku lama, lalu berkata pelan, kamu beda. Bimo, dunia ini butuh lebih banyak orang kayak kamu. Beberapa hari kemudian, insiden kecil terjadi. Insinyur proyek salah hitung volume cor lantai 3.
Kalau dibiarin tak akan ada kekurangan beton, bisa berbahaya. Aku datang, tunjukkan kesalahan di gambar, lalu beri hitungan ulang. Cepat, akurat. Semua pekerja tercengang. Insinyur itu tersinggung. Siapa kamu? Tukang kok so tahu? Aku tidak marah. Maaf, Pak. Saya cuma khawatir. Kalau kurang beton, nanti struktur longgar. Risiko retak atau ambruk. Ia nyaris marah, tapi Pak Joko langsung menyelah. Dengar dulu, Bimo ini punya pengalaman banyak. Lebih tidak baik kita cek ulang. Setelah verifikasi, ternyata aku benar. Insinyur itu terdiam, malu. Tapi yang lebih mengejutkan, beberapa pekerja mulai memanggilku Pak. Tidak lagi Mas Bimo, tapi Pak Bimo. Seperti hormat pada seorang ahli. Rudy, tukang muda yang sering membantuku, mendekat. Mas, Pak Bimo, kok kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu pinter banget? Aku tersenyum. Kalau aku bilang, kamu bakal panggil aku Pak, hormat, dan mungkin nggak mau ngobrol santai kayak sekarang. Aku lebih suka jadi teman kalian daripada bos. Ia tertawa. Tapi kamu tetap keren, Pak. Kerja keras, sabar, nggak sombong. Padahal pasti bisa hidup enak. Aku menatap langit senja. Matahari turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Di kejauhan, lampu-lampu rumah mulai menyala, termasuk rumah Wulan. Lampu depannya menyala terang, seperti pamer ke seluruh kompleks. Kerja keras itu nggak butuh pujian, kataku. Tapi kalau akhirnya dihargai, itu bonus dari Tuhan. Malam itu, di gubukku, aku menulis lagi di buku catatanku. Rahasiaku mulai tersebar. Tapi bukan karena aku ingin dikenal, tapi karena kebenaran punya cara sendiri untuk muncul. Seperti air hujan yang meresap ke tanah, lalu muncul sebagai sumur di tempat yang tak terduga. Aku tidak takut lagi, karena aku tahu suatu hari, Wulan dan Ardi akan berdiri di depan rumah mereka, dan menyadari bahwa setiap batu bata, setiap semen, setiap pagar besi, semuanya adalah jejak pengorbanan yang mereka remehkan. Dan saat itu tiba, aku hanya akan berkata satu kalimat, selamat tinggal di rumah yang kubangun untukmu. Minggu ini, udara di lokasi proyek terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya karena matahari yang menyengat, tapi karena ada sesuatu yang menggelegak, bukan di tanah, tapi di dalam dada para pekerja. Kabar tentangku mulai menyebar. Tidak secara resmi, tapi lewat bisik-bisik sore saat istirahat. Katanya si Bimo itu dulu insinyur. Dengar-dengar dia yang kasih masukan fondasi tiang pancang. Wah, jangan-jangan dia punya saham di sini? Aku tidak membantah, tapi aku juga tidak membenarkan. Ku biarkan kebenaran tumbuh perlahan, seperti akar yang mencari tanah subur. Yang penting pekerjaan tetap jalan, presisi tetap terjaga. Karena bagi saya, membangun rumah bukan sekadar menuangkan beton. Ini soal amanah. Setiap tembok yang kokoh adalah janji yang ditepati. Setiap atap yang kuat adalah perlindungan yang diberikan. Tapi semakin hari, Wulan dan Ardi semakin sering datang. Bukan untuk memeriksa kualitas, bukan pula untuk memastikan progres. Mereka datang untuk pamer. Hari ini, Sabtu pagi, mereka muncul lagi. Mobil Mercedes hitam melaju pelan, disusul oleh dua mobil lain, teman-teman Wulan rupanya. Mereka turun dengan gaya bak selebriti, kacamata besar, dress mahal, sepatu hak tinggi yang langsung tenggelam di tanah berlumpur. Salah satu temannya bahkan membawa tripod dan kamera DSLR. Ini dia rumah kami. Seru Wulan dengan suara keras, seperti MC acara TV. Unit A7, lantai 2, view taman utama. Kolam renangnya private, garasinya muat 2 mobil, dan dapurnya sudah full furnished. Ardi menyambung, kami pilih Green Valley karena eksklusif. Developernya terpercaya, desainnya modern, dan konstruksinya dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional. Ia menyapu tangan ke arah para pekerja, termasuk aku yang sedang memasang keramik di teras belakang. Tapi matanya berhenti padaku. Senyumnya sinis. Oh iya, ada mantan istriku di sini. Lagi pasang ubin kayak biasa. Lucu ya, hidup orang bisa beda banget dalam waktu singkat. Beberapa temannya tertawa. Satu wanita berkata, waduh, kamu nggak malu dekat-dekat mantan gitu? Can awkward. Wulan hanya tertawa kecil. Enggak apa-apa. Dia kan cuma tukang. Nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang aku bahagia. Aku tidak menoleh. Ku terus bekerja. Menempel keramik dengan presisi tinggi. Jarak antar ubin pas 2 mm levelnya sempurna, tapi telingaku mendengar semuanya. Dan hatiku? Mereka sudah kulatih sabar, tetap teriris. Rudy mendekat, berbisik, Mas Bimo, lo denger tuh? Dibilang cuma tukang, aku menarik napas. Iya, tapi aku memang tukang. Hanya bedanya,
Aku tukang yang membangun rumah impian mereka, bukan tukang yang memimpikan rumah. Pak Joko datang, menghampiri Wulan. Bu Wulan, mau lihat progres interior? Sudah mulai diplaster. Iya Pak, jawabnya. Tapi tolong pastikan semua detail estetika sempurna. Ini kan buat konten Instagram. Harus estetik banget. Ardi ikut nimbrung. Bimo, kamu yang pasang keramik depan. Cepetan selesain. Istriku mau foto-foto buat fitnya. Aku menoleh. Sudah hampir selesai, Pak. Tapi kalau buru-buru nanti hasilnya jelek. Retak atau bergelombang. Wulan menyela. Ya ampun, masa urusan dikit aja ribet? Bayar kamu cukup kan? Kerja aja sesuai perintah, aku diam. Tapi kali ini aku berdiri. Perlahan, menatapnya lurus. Bu Wulan, saya bayar cukup bukan alasan untuk kerja asal-asalan. Saya ingin rumah ini bagus. Bukan karena Anda bayar saya. Tapi karena saya tidak ingin mempermalukan profesi saya sendiri. Suasana langsung membeku. Teman-temannya terdiam. Ardi maju selangkah. Lo ngomong apa? Lo cuma tukang upahan harian. Jangan sok muluk. Aku tidak mundur. Suaraku tetap tenang. Saya tukang, Pak, tapi saya tahu harga diri. Kalau Bapak mau rumah cepat selesai tapi jelek, silakan cari tukang lain. Tapi kalau Bapak mau rumah kokoh, indah, dan tahan puluhan tahun, maka prosesnya harus benar. Termasuk ke waktu pemasangan keramik. Ardi ingin marah, tapi Pak Joko langsung menyela. Bimo benar. Proses konstruksi nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksakan, nanti bangunan retak, bocor, bahkan ambruk. Nggak bisa mau jawab. Wulan mendengus. Dasar tukang. Sok tahu. Lalu ia berbalik, berjalan ke arah taman depan. Ayo kita foto di pagar besi. Itu yang kemarin kamu suruh pasang, kan? Lumayan bagus buat konten. Aku menatap pagar itu. Yang kumasukkan tiang demi tiang dengan kedalaman tepat, dilas kuat, dicat anti karat. Aku pasang bukan untuk Instagram. Aku pasang agar tahan angin, hujan, dan waktu. Tapi bagi mereka itu hanya latar belakang foto siang itu mereka pergi setelah puas berfoto. Bahkan sempat sewa drone untuk ambil gambar udara. Aku melihat dari kejauhan. Mereka tertawa, berpose seperti pemilik istana. Padahal, istana itu dibangun oleh tangan-tangan yang mereka injak harga dirinya. Sorenya, saat semua pekerja pulang, aku masih di lokasi. Aku duduk di teras rumah Wulan, memandang langit senja. Angin berhembus pelan. Aku mengeluarkan buku catatan. Hari ini aku merasa bukan hanya diremehkan. Aku dilecehkan. Tapi anehnya, aku tidak marah. Aku malah bersyukur. Karena semakin sombong mereka, semakin jelas kelak nanti rasa malunya. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, harga diri, penghormatan, bahkan kenangan. Tapi mereka lupa bahwa rumah yang mereka banggakan, yang mereka pamerkan, yang mereka unggah ke media sosial, adalah hasil dari tangan yang mereka anggap rendah, tangan yang bekerja dalam diam, tangan yang tidak pernah minta dihormati, tapi pantas mendapatkannya. Aku menutup buku, lalu berdiri, memandang rumah itu dari depan. Lampu taman sudah menyala, indah, megah, tapi kosong rasanya, seperti jiwa pemiliknya. Esoknya, kabar tak terduga datang. Notaris Hartono menelepon Pak Joko, meminta bertemu denganku secara pribadi. Ada dokumen penting yang harus diserahkan langsung ke Bapak Bimo Santoso, katanya. Pak Joko memberitahu aku sore itu. Notaris mau ketemu kamu. Besok jam 10 di kantor mereka. Aku mengangguk. Aku tahu siapa yang akan datang. Surat itu pasti sudah tiba. Sertifikat tanah atas nama Bimo Santoso untuk lahan Green Valley. Bukti hukum bahwa aku bukan sekadar tukang, aku adalah pemilik asli. Tapi aku belum siap. Belum waktunya, aku masih ingin mereka merasakan nikmatnya kesombongan. Masih ingin mereka menari di atas pasir, yang sebenarnya adalah tanah. Milikku, karena balas dendam yang paling manis bukan saat kau menghancurkan musuhmu, tapi saat mereka hancur karena kesadaran sendiri. Saat mereka berdiri di rumah megah mereka, dan tiba-tiba sadar bahwa atap di atas kepala mereka dibangun oleh orang yang mereka remehkan. Dan tanah di bawah kakinya adalah milik lelaki yang pernah mereka injak harga dirinya. Hari ini langit kelabu. Awan tebal menggantung, seolah menahan hujan yang sudah ingin turun. Angin bertiup kencang, menerbangkan debu dari lokasi proyek ke wajahku. Tapi aku tidak peduli. Hatiku lebih berat dari awan itu. Aku berdiri di depan kantor notaris Hartono & Rekan, sebuah gedung sederhana di pinggir Jalan Raya Ciputat. Dindingnya dicat putih, pelangnya agak pudar, tapi di dalamnya tersimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dokumen yang bisa membuat Wulan dan Ardi terjatuh dari singgasana kemewahan mereka. Dan dokumen itu
Atas namaku, Pak Joko mengantarku dengan motor tua miliknya. Ia tidak bicara banyak sepanjang perjalanan. Hanya sesekali menoleh, seperti ingin memastikan aku baik-baik saja. Indaum debut ciri yang besar Caroline. Ia hanya belum tahu seberapa besar. Sampai, Pak, katanya pelan saat motor berhenti. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak Joko. Nanti saya telepon kalau sudah selesai. Ia menepuk bahuku. Semoga semuanya lancar, Bimo. Saya doakan. Aku turun, merapikan kaos kerja yang sudah lusuh, menyisir rambut dengan jari. Tidak ada dasi, tidak ada jas. Aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Tukang bangunan yang bersih hati, bukan pengusaha yang memamerkan gelar. Di dalam kantor, suasana hening. Seorang sekretaris menyambutku. Anda Bapak Bimo Santoso? Iya, silakan masuk. Notaris Hartono sudah menunggu. Ruangan itu kecil, penuh rak berkas dan bau kertas tua. Di meja kayu tua, duduklah Pak Hartono. Pria parubaya, berkacamata tebal, rambutnya mulai memutih. Ia tersenyum saat melihatku, tapi senyumnya campur haru dan hormat. Bimo, akhirnya kamu datang, katanya. Suaranya berat. Sudah lama aku menunggu hari ini. Aku duduk di kursi kayu di depan mejanya. Maaf, Pak, saya sengaja menunda. Saya ingin perhatikan waktu yang tebal. Ia mengangguk. Kamu memang orang yang sabar. Tapi tahukah kamu, selama 2 tahun ini, aku hampir setiap bulan ditelepon oleh developer Arga Pratama. Mereka minta konfirmasi status tanahmu. Mereka bilang, kenapa masih atas nama Bimo Santoso? Kami sudah bayar 4 hektar. Ku tersenyum tipis. Tapi saya tidak pernah menjual 1 hektar terakhir. Itu bagian dari kesepakatan diam-diam kita. Pak Hartono membuka laci meja, mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Di dalamnya ada sertifikat tanah, stempel notaris, cap resmi Badan Pertanahan Nasional, dan salinan akta pelepasan hak. Ini dia, katanya, meletakkan map di depanku. Sertifikat tanah seluas 1 hektar di kawasan Green Valley Residence, atas nama Bimo Santoso. Statusnya belum dialihkan, karena kamu tidak pernah menandatangani akta jual-beli untuk lahan ini. Secara hukum, kamu masih pemilik sah. Aku menatap sertifikat itu. Nomor petanya, batas bidang, luas tanah, semuanya benar. Ini adalah bagian tengah dari kompleks, tempat rumah Wulan dan Ardi berdiri, tempat musyola dibangun, tempat taman utama ditanami. Tanah ini adalah jantung dari Green Valley, tapi bagaimana bisa developer tetap membangun di atasnya? Tanyaku Pak Hartono mendesah. Mereka menggunakan skema penitipan nama. Mereka anggap kamu sudah setuju karena kamu bekerja di proyek ini dan tidak pernah protes. Mereka juga membayar pajak tanah atas nama perusahaan dan mengklaim bahwa kamu telah implied consent, persetujuan tersirat. Tapi itu ilegal. Tanpa tanda tanganmu, tanah ini tetap milikmu. Dan karena kamu ikut serta dalam pembangunan, itu justru bisa menjadi bukti bahwa kamu sadar akan eksistensi tanah ini. Bukan melepas hak, tapi mempertahankannya. Aku mengangguk pelan. Benar, aku sengaja tidak pernah protes secara hukum. Aku biarkan diri dan merasa aman. Aku biarkan mereka tidur nyenyak di atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka. Pak Hartono melanjutkan, selama ini aku simpan dokumen ini. Karena kamu bilang saya belum butuh ini. Tapi sekarang, apakah kamu siap? Aku menatap sertifikat itu lama. Lalu semua ngangkat kepala. Belum, Pak. Saya belum mau gunakan ini untuk menghancurkan mereka. Ia terkejut. Loh, tapi ini hakmu. Kamu bisa gugat, minta ganti rugi besar, bahkan suruh mereka keluar dari rumah itu. Aku menggeleng. Saya tidak ingin balas dendam dengan hukum. Saya ingin balas dendam dengan kebenaran. Saya ingin mereka tahu. Bukan karena saya menuntut, tapi karena saya mengungkap. Apa yang bikin mereka merasakan malu yang tulus? Bukan karena takut penjara, tapi karena sadar telah salah. Pak Hartono terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bimo, kamu bukan hanya pemilik tanah. Kamu manusia yang punya jiwa besar. Aku tersenyum. Saya hanya ingin dunia tahu bahwa harga diri tidak diukur dari ukuran rumah atau merek mobil. Tapi dari cara kita memperlakukan orang yang dianggap kecil. Ia mengangguk, lalu membuka map lain. Ada satu lagi. Developer itu ternyata sudah menjual 38 unit rumah di atas tanahmu tanpa izinmu. Artinya, pembeli-pembeli itu sebenarnya membeli properti yang status tanahnya bermasalah. Kalau kamu klaim sekarang, semua transaksi itu bisa batal. Ratusan keluarga bisa kehilangan rumah. Dadaku sesak. Apa yang harus saya lakukan? Kamu punya 3 pilihan, kata Pak Hartono. Pertama, gugat mereka, ambil alih tanah, dan biarkan pembeli kehilangan uang. Kedua, jual tanahmu sekarang.
dapat uang puluhan miliar. Dan lepaskan semua. Ketiga, kamu bisa hibahkan tanah ini ke developer dengan syarat tertentu. Misalnya, memberi rumah gratis untuk para pekerja proyek atau membangun fasilitas umum. Aku menutup mata. Bayangan para pekerja muncul. Rudy, Pak Joko, Bu Minah yang jual nasi, tukang las yang tangannya penuh luka. Mereka yang bekerja keras, tapi hidupnya tetap di bawah garis kemewahan. Lalu aku membayangkan Wulan dan Ardi, yang tertawa, sombong, pamer kekayaan hasil dari tanah yang bukan milik mereka. Aku membuka mata. Saya pilih yang ketiga. Pak, tapi dengan satu tambahan syarat. Ya, saya ingin hadir di acara serah terima rumah terakhir, saat semua pembeli, wartawan, dan warga hadir. Dan saya ingin bicara. Zender, pemilik asli, Pak Hartono tersenyum. Kamu ingin mempermalukan mereka secara terhormat? Bukan mempermalukan, kataku pelan. Saya ingin mereka melihat. Melihat bahwa lelaki yang mereka ejek, yang mereka beri uang receh, yang mereka anggap sampah, adalah orang yang sebenarnya memberi mereka segalanya. Ia mengangguk perlahan. Kalau baik, semua saya siapkan surat hibahnya. Tapi kamu yakin bisa tenang saat bertemu mereka? Aku menatap jendela. Hujan mulai turun. Pelan, lembut, seperti air mata yang ditahan lama. Saya sudah 2 tahun menahan rasa sakit, Pak. 1 hari lagi, saya hanya butuh 1 menit untuk bicara. Dan setelah itu saya bisa lega, kami berjabat tangan. Aku pulang dengan map coklat di tangan. Tapi bukan rasa kemenangan yang kurasakan, melainkan tanggung jawab. Di jalan pulang, hujan semakin deras. Motor Pak Joko mogok di tengah genangan. Kami terpaksa berteduh di warung tenda pinggir jalan. Bu Minah, penjual nasi, langsung memberi kami teh panas. Mas Bimo basah banget. Mau ganti baju? Nggak usah, Bu. Nanti kering sendiri. Ia menatapku prihatin. Mas kerja keras banget ya, padahal, lihat tuh, orang-orang kayak Bu Wulan, tinggal enak, nggak mikirin siapa yang bangun rumahnya. Aku tersenyum. Biarkan mereka menikmati. Tapi suatu hari Barbie akan tahu bahwa kemewahan tanpa rasa hormat itu rapuh. Hujan reda. Kami melanjutkan perjalanan. Saat tiba di gubukku, aku langsung membuka map itu. Menatap sertifikat tanah. Lalu membuka buku catatan. Hari ini aku pegang kunci kebenaran. Tapi aku tidak akan membukanya dengan amarah. Aku akan membukanya dengan martabat. Aku tidak ingin Wulan dan Ardi hancur. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa lelaki yang mereka remehkan adalah orang yang rela melepaskan kemewahan demi nilai. Dan bahwa rumah yang mereka banggakan dibangun di atas tanah yang sebenarnya milik tangan yang mereka injak. Aku menutup buku. Memandang langit malam yang mulai cerah, bintang-bintang muncul satu persatu. Besok, aku akan kembali ke proyek sebagai tukang bangunan. Tapi dalam hati, aku sudah bersiap menjadi pemilik yang tak terlihat. Yang diam-diam mengatur panggung, agar kebenaran bisa berbicara di depan semua orang. Malam ini gubukku terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah lama berhenti, tapi atap masih menetes. Tok, tok, tok. Seperti detak jam yang menghitung waktu menuju takdir. Aku duduk di kasur tipis, punggung bersandar ke dinding kayu yang dingin. Di pangkuku, map coklat dari notaris masih terbuka. Sertifikat tanah tergeletak di atas kertas lainnya, seperti harta karun yang akhirnya siap digunakan. Tapi aku tidak merasa seperti penemu harta. Aku malah merasa seperti seorang ayah yang harus menghukum anaknya yang durhaka. Tidak dengan kemarahan, tapi dengan harapan agar ia sadar. Aku mengambil pena dan buku catatan lamaku. Halaman terakhir masih kosong. Sudah 2 tahun aku menulis di sini, tentang kesedihan, tentang kesabaran, tentang harga diri. Dan malam ini aku akan menuliskan rencana terakhirku. Bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai penutup dari sebuah bab dalam hidupku. Hari ini aku memegang kekuatan untuk menghancurkan. Cukup 1 surat, 1 gugatan, 1 pernyataan ke media, dan Wulan serta Ardi bisa kehilangan rumah, kehormatan, bahkan kekayaan mereka. Tapi aku tidak ingin menjadi alat balas dendam. Ku ingin menjadi cermin. Agar mereka melihat diri mereka sendiri, apa adanya, aku berhenti menulis. Mengingat wajah Wulan sore tadi, tidak datang ke proyek lagi, kali ini sendirian. Ia memakai gaun panjang warna krem, rambutnya dikepang longgar. Ia berdiri di depan pagar besi yang dulu kumasukkan tiang demi tiang, memotret langit senja. Aku sedang membersihkan peralatan kerja, jadi tidak langsung menyadari kehadirannya. Sampai ia mendekat, suaranya pelan. Bimo, aku menoleh. Iya, Bu? Ia diam sejenak, seperti mencari kata.
Lalu berkata, kerja kamu selalu rapi. Pagar ini kokoh banget. Nggak goyang sama sekali, aku hanya mengangguk. Saya pasang dalam 1-2 meter, pakai cor beton di dasar. Biar tahan angin dan gempa, ia menatapku. Kamu serius banget sama pekerjaan ya? Apapun yang saya kerjakan dengan hati, jawabku. Karena setiap rumah yang dibangun, suatu hari akan jadi tempat orang tidur, makan, tertawa, menangis. Itu bukan proyek, itu amanah. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Dulu, kamu bilang hal yang sama saat kita bangun rumah pertama. Kamu bilang ini bukan cuma tembok wool, ini tempat kita membangun mimpi. Jantungku berdebar. Kata-kata itu benar-benar pernah kuucapkan. Saat kami membangun rumah kecil di pinggir sawah dulu. Rumah yang akhirnya dijual untuk biaya pengobatan ayah, Wulan menunduk. Maafin aku, Bimo. Kadang aku ngerasa aku salah pilih jalan. Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya menyekat tangan dengan kain lap. Jalan nggak pernah salah, Bu. Yang salah itu cara kita jalani. Tapi kalau kamu merasa sesuatu, mungkin itu pertanda hatimu mulai pulih. Ia mengangguk pelan. Lalu pergi tanpa pamit. Hanya berjalan perlahan. Seperti membawa beban berat. Aku masih ingat tatapannya. Ada penyesalan. Tapi apakah cukup? Belum. Karena esok, di acara serah terima rumah, semua akan terungkap. Dan Akir harus pastikan bahwa kebenaran itu tidak hanya menyakitkan, tapi juga menyembuhkan. Aku kembali ke buku catatanku. Aku akan hadir di acara itu bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang ingin mengajarkan arti penghargaan. Aku akan bicara pelan, tanpa teriakan, tanpa menyalahkan, tapi juga tanpa berbohong. Aku akan tunjukkan surat hibah tanahku kepada developer, dengan syarat. 10% dari unit rumah diberikan gratis kepada para pekerja proyek, mandor, tukang batu, tukang las, penjaga malam. Mereka yang membangun mimpi orang lain, tapi tak pernah punya rumah sendiri. Aku tersenyum membayangkan wajah Rudi jika ia dapat rumah, atau Pak Joko yang selama 30 tahun jadi mandor, tapi masih kontrak di rumah tua. Mereka pantas bahagia. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja keras mereka layak dihargai. Tapi ada satu hal yang membuatku gelisah. Apakah aku siap bertemu mereka berdua secara langsung? Wulan. Ardi, orang yang meremehkanku, mempermalukanku di depan umum, memberiku uang receh seperti anjing yang minta makan. Aku bukan manusia suci. Aku tetap merasa sakit. Masih ada bekas luka di hati. Tapi aku belajar satu hal selama 2 tahun ini. Kemenangan sejati bukan saat kau mengalahkan musuhmu, tapi saat kau mengendalikan dirimu di tengah amarah, HP-ku berdering. Nomor asing, aku angkat. Ya, Pak Hartono. Bimo, surat hibah sudah selesai. Developer setuju. Mereka ketakutan, tapi mau menerima syaratmu, termasuk pemberian rumah untuk pekerja. Acara serah terima akan dilangsungkan minggu depan, Sabtu pagi, di lokasi proyek. Mswi pembeli, wartawan dan pejabat daerah diundang. Aku menarik napas. Dan identitas saya? Kami akan umumkan kamu sebagai pemilik asli lahan. Kamu yang akan menyerahkan sertifikat secara simbolis. Kamu juga diminta pidato. Aku mengangguk. Baik, saya siap. Setelah telepon selesai, aku berdiri. Berjalan ke sudut gubuk, membuka kotak kayu tua. Di dalamnya, ada satu baju kemeja putih lengan panjang. Masih bersih, belum pernah dipakai. Dulu aku beli untuk wawancara kerja besar, sebelum semuanya runtuh. Sekarang menggunakan pakai meta. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa lelaki yang mereka lihat dengan topi compang-camping dan kaos belel bisa tampil layak, bukan karena uang, tapi karena martabat. Aku melipat kemeja itu rapi, meletakkannya di kursi kecil. Lalu sambil duduk, di luar angin berhembus. Seekor kucing liar meleda mencari makanan. Hidup terus berjalan. Spet, air cumengai, kadang tenang, kadang deras, tapi selalu menuju laut. Aku menulis lagi. Aku tidak dendam pada Wulan. Aku hanya sedih karena cinta kita dikalahkan oleh ilusi kemewahan. Aku tidak benci Ardi. Aku hanya prihatin karena ia pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk harga diri orang lain. Tapi aku bersyukur. Karena tanpa penghinaan mereka, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat hatiku. Tanpa ejekan mereka, aku tidak akan pernah membuktikan bahwa kesederhanaan bisa lebih mulia daripada kemewahan. Minggu depan, aku akan berdiri di depan mereka semua. Tidak dengan amarah, tidak dengan arogansi, tapi dengan kepala tegak, mata terbuka, dan hati yang telah lama maafkan mereka.
Karena akhir dari cerita ini bukan soal siapa yang kalah atau menang, tapi soal siapa yang akhirnya tumbuh. Aku menutup buku, mematikan lampu tempel. Gubuk gelap! Hanya rembulan yang masuk lewat celah atap bocor, menerangi sertifikat tanah yang masih terbuka. Aku berbaring. Sematawatervka, besok adalah hari biasa. Tapi dalam hati aku tahu ini adalah awal dari akhir, awal dari kebebasan, awal dari damai. Hari ini langit biru cerah tanpa awan. Matahari naik perlahan, menyinari kompleks Green Valley Residence yang sudah selesai dibangun. Megah, rapi, dengan taman hijau, jalan aspal mulus, dan lampu taman yang masih menyala redup di pagi hari. Burung-burung berkicau di pepohonan baru yang ditanam. Semua terlihat sempurna. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi bagiku, hari ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang kebenaran. Aku berdiri di depan gubukku, memakai kemeja putih yang sudah kusiapkan semalam. Kancingnya kututup rapat, celana kain hitam sederhana, sepatu lama yang sudah kusoleh sampai mengilap, rambutku kusisir rapi. Wajahku dicukur bersih. Aku tidak ingin hadir sebagai tukang bangunan yang diremehkan. Aku ingin hadir sebagai manusia yang selama 2 tahun diam, tapi punya hak untuk bicara. HP-ku berdering. Pak Joko, Bimo, kamu datang jam berapa? Acaranya mulai pukul 10. Semua sudah siap. Aku berangkat sekarang, Pak. Sampai nanti. Aku mengambil tas kecil, berisi map coklat, sertifikat tanah, dan salinan surat hibah. Tidak bawa dapat dia lagi. Tidak butuh mic, tidak butuh pengawal. Cukup kehadiranku. Dan suaraku, perjalanan menuju lokasi terasa aneh. Olanya Metesemadius seperti biasa 5 km berjalan kaki. Tapi kali ini, setiap langkah terasa lebih berat, lebih bermakna. Di sepanjang jalan, aku melihat wajah-wajah yang mengenaliku. Buminah dari warung nasi, anak-anak yang sering kutraktir es teh, tukang becak yang kadang kutolong angkut barang. Mereka semua tersenyum. Beberapa bahkan memberi hormat. Pagi, Mas Bimo. Hari ini acaranya besar ya? Iya, Bu. Besar sekali, jawabku pelan. Saat aku tiba di gerbang utama Green Valley, suasana sudah ramai. Tenda besar berwarna putih dipasang di tengah taman. Panggung kayu dilengkapi sound system. Backdrop bertuliskan, serah terima kunci Green Valley Residence. Hunian elit untuk keluarga sukses. Di atasnya terpampang foto Ardi dan Wulan kecil, seolah mereka ikon proyek ini. Beberapa wartawan sibuk mengatur kamera. Pejabat daerah datang dengan mobil dinas. Pembeli rumah berpakaian rapi membawa keluarga, berfoto-foto seperti hari pernikahan. Dan di tengah keramaian itu, berdirilah mereka. Wulan dan Ardi. Wulan mengenakan gaun panjang warna emas, rambutnya di styling salon, wajahnya berias tebal. Ardi memakai jas hitam, dasi merah, jam tangan mewah yang berkilauan. Yitzhak kira menyalami tamu seolah dialah sang pencipta peradaban baru. Aku berdiri di pinggir, tidak langsung mendekat. Aku biarkan mereka menikmati puncak kemegahan mereka. Biarkan mereka merasa tinggi. Karena dalam beberapa jam, dunia mereka akan goyah. Pak Joko melihatku langsung menghampiri. Matanya berkaca-kaca. Kamu datang? Kamu benar-benar datang. Aku mengangguk. Sudah waktunya. Ia menepuk bahuku. Semua pekerja sudah tahu. Mereka bangga, Bimo. Bahkan Rudi nangis tadi. Katanya, gua nggak nyangka Mas Bimo ternyata orangnya hebat banget. Aku tersenyum tipis. Mereka juga hebat. Tanpa mereka, tiada ada Green Valley. Di panggung MC mulai membuka acara. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini adalah hari bersejarah. Kami dengan bangga mempersembahkan penyerahan kunci perdana Green Valley Residence, hunian elit yang dibangun dengan standar internasional oleh developer terpercaya, Arga Pratama Group. Tepuk tangan riuh. Flash kamera berkedip do MC melanjutkan. Dan tentu saja di balik kesuksesan ini, ada sosok visioner yang patut kita apresiasi. Pemilik developer Arga Pratama, Bapak Ardi Wijaya. Ardi naik ke panggung dengan gaya bak selebriti. Ia tersenyum lebar, melambaikan tangan, seperti presiden yang baru menang pemilu. Ia berpidato dengan suara penuh percaya diri. Terima kasih. Hari ini adalah bukti bahwa mimpi bisa jadi kenyataan. Saya dan istri tercinta Wulan telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, visi, dan keberanian mengambil risiko, kita bisa menciptakan sesuatu yang abadi. Rumah-rumah megah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi simbol kesuksesan. Ia menunjuk ke arah Wulan yang duduk di barisan depan. Ia tersenyum puas, seperti ratu yang duduk di singgasana. Ardi melanjutkan, kami bangga bisa membangun masa depan bagi keluarga-keluarga hebat di sini.
Dan tentu saja kami tidak lupa pada tim kami, mandor, tukang, buruh harian, yang telah membantu mewujudkan mimpi ini. Terima kasih, meskipun kalian cuma alat, tapi tetap penting. Beberapa pekerja saling pandang, kesal, tapi tidak ada yang protes. Sampai aku maju selangkah, MC kembali ke mikrofon. Namun, ada satu hal yang belum banyak diketahui. Suara wartawan berhenti. Tamu menoleh bahwa di balik lahan megah ini ada sosok yang jarang terlihat, tapi justru menjadi fondasi dari semuanya. Seorang pria yang selama 2 tahun bekerja di proyek ini, bukan sebagai direktur, bukan sebagai investor, tapi sebagai tukang bangunan biasa. Mataku menatap lurus ke panggung. MC menarik napas. Namun, siapa sangka bahwa beliau adalah pemilik asli lahan Green Valley Residence. Dan gak bangga kayu perkenalkan, Bapak Bimo Santoso? Dunia seolah berhenti. Semua kepala menoleh ke arahku. Wulan membeku, Ardi terpaku di tengah pidatonya. Matanya melebar. Mulutnya terbuka, seperti orang yang baru disambar petir. Aku melangkah maju. Perlahan, tenang, tidak cepat, tidak lambat. Setiap langkahku diiringi decak kaget, bisik-bisik, dan tatapan tak percaya. Apa? Itu Bimo, mantan suami Wulan? Itu tukang yang kemarin masih ngaduk semen. Dia pemilik lahan. Aku naik ke panggung. MC menyerahkan mikrofon. Aku tidak langsung bicara. Aku menatap Ardi. Lalu Wulan. Lama Ardi akhirnya bersuara, gemetar. Ini bohong? Mana mungkin dia pemilik lahan? Kami sudah beli dari notaris. Semuanya sah. Aku tersenyum tipis. Lalu membuka map. Mengeluarkan sertifikat tanah. Menunjukkannya ke kamera. Ini sertifikat nomor 045 BPN 2003. Atas nama Bimo Santoso. Luas N hektar. Lokasi, Jantung Green Valley Residence. Status, belum dialihkan secara hukum. Saya tidak pernah menandatangani akta jual beli untuk lahan ini. Aku menatap Ardi. Bapak memang membeli 4 hektar dari saya 2 tahun lalu. Tapi 1 hektar ini masih milik saya. Dan selama ini Bapak membangun 38 unit rumah di atas tanah saya tanpa izin. Secara hukum, pembangunan itu ilegal. Keheningan Wulan berdiri. Wajahnya pucat. Bimo, kamu. Mesti study kawal? Aku mengangguk. Iya, saya tahu. Saya sengaja bekerja di sini sebagai tukang biasa. Bukan karena saya miskin, tapi karena saya ingin tahu, apakah masih ada orang yang menghargai kerja keras? Apakah masih ada yang peduli pada nilai, bukan hanya materi? Ardi mundur selangkah. Ini mustahil. Kamu cuma tukang. Kamu tidur di gubuk reot. Mana mungkin kamu pemilik lahan? Aku menatapnya lurus. Saya memilih hidup sederhana, Pak. Bukan karena tidak mampu, tapi karena saya ingin menghormati perjuangan para pekerja. Mau saya ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Dihina, diremehkan, diberi uang receh seperti anjing yang minta makan. Aku mengeluarkan salinan surat hibah. Tapi hari ini, saya datang bukan untuk menghancurkan. Saya datang untuk menyelesaikan. Saya akan menghibahkan tanah ini kepada developer dengan satu syarat. MC membacakan. 10% dari total unit rumah akan diberikan secara gratis kepada para pekerja proyek, mandor, tukang batu, tukang las, penjaga malam, dan tenaga harian lainnya. Nama penerima akan diumumkan minggu depan. Teriakan kecil terdengar. Beberapa pekerja menangis. Rudi memeluk Pak Joko. Aku menatap mereka semua. Karena orang-orang inilah yang benar-benar membangun mimpi. Bukan saya, bukan Ardi, tapi mereka. Dan mereka layak punya rumah. Lalu aku menatap Wulan dan Ardi. Bu Wulan, Pak Ardi, terima kasih. Karena tanpa penghinaan kalian, saya tidak akan pernah tahu betapa kuatnya hati saya. Dan hari ini, Bais, yang ingin kalian tahu satu hal. Aku menarik napas. Rumah yang kalian banggakan, dibangun oleh tangan yang kalian remehkan, dan berdiri di atas tanah yang sebenarnya milik lelaki yang kalian anggap sampah. Keheningan. Lalu, tepuk tangan. Pertama dari Pak Joko, lalu Rudi, lalu Buminah dari kejauhan, lalu puluhan pekerja, lalu beberapa pembeli yang terharu. Tepuk tangan bergulir seperti ombak. Wulan menangis. Ardi tidak bisa berkata apa-apa, dan aku hanya tersenyum karena untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasa merdeka. Angin pagi berhembus pelan, membawa daun-daun kecil melayang dari pohon randu di depan panggung. Tepuk tangan masih bergulir, tidak riuh seperti sambutan untuk Ardi tadi, tapi lebih dalam, lebih bermakna. Seperti detak jantung yang baru saja bangkit dari luka.
Aku berdiri di tengah panggung, mikrofon di tangan, mata menatap kerumunan yang kini memandangku bukan sebagai tukang, tapi sebagai sesuatu yang sulit mereka definisikan. Korban? Pemenang? Filosof? Pemilik? Aku tidak buru-buru bicara. Aku biarkan hening itu berbicara dulu. Biarkan setiap orang meresapi apa yang baru terjadi. Di barisan depan, Wulan duduk dengan wajah tertunduk, tangannya gemetar, air mata mengalir deras tanpa suara. Ardi berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku, tatapan kosong, seperti patung yang tiba-tiba sadar bahwa ia dibangun di atas pasir. MC menyerahkan pengeras suara padaku dan mundur perlahan. Ini saatku, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyadarkan aku menarik napas. Lalu mulai bicara, pelan, jelas, tanpa kemarahan. Terima kasih. Atas tepuk tangannya, suara itu terdengar tenang. Tapi di baliknya, ada gempa yang telah lama terkubur. Aku bukan datang hari ini untuk mencari ketenaran, bukan untuk balas dendam. Aku datang karena ada satu hal yang harus dikatakan. Bahwa harga diri seorang manusia tidak diukur dari rumah yang ia tinggali, mobil yang ia kendarai, atau uang yang ia miliki. Aku menatap ke arah para pekerja. Pak Joko, Rudi Buminah tukang las yang tangannya penuh bekas luka, penjaga malam yang selama ini hanya bisa melihat rumah megah dari kejauhan. Tapi dari cara ia memperlakukan orang lain, dari rasa hormat yang ia berikan pada kerja keras, dari keberanian untuk tetap jujur meski hidupnya sederhana. Beberapa tamu menunduk. Ada yang mengusap mata, aku melanjutkan. 2 tahun lalu aku ditinggalkan. Ya, bukan karena aku tidak mencintai, tapi karena cinta itu diukur dengan standar yang salah. Aku disebut tidak punya masa depan karena aku tidak punya mobil mewah, apartemen, atau gaya hidup Insta-worthy. Padahal aku rela menjual tanah warisan keluarga demi menyelamatkan nyawa ayahku. Aku menatap Wulan. Suaraku tidak menuduh, hanya menyampaikan fakta. Dan tanah yang kujual adalah bagian dari lahan yang kini menjadi Green Valley. Tapi aku tidak menjual semuanya. 1 hektar tersisa. Dan aku memilih untuk bekerja di proyek ini bukan karena aku butuh uang, tapi karena aku ingin tahu apakah dunia masih menghargai tangan yang membangun, bukan hanya atap yang indah. Ardi akhirnya bersuara, suaranya parau. Kamu sengaja. Kamu pura-pura miskin cuma buat aku mengangguk. Iya, saya sengaja. Tapi buat untuk menjebak Anda. Saya sengaja agar saya bisa melihat siapa diri saya sebenarnya. Dan siapa Anda sebenarnya. Keheningan kembali menyelimuti. Saya bukan marah pada Bu Wulan, kataku. Suaraku lembut. Saya hanya sedih. Karena wanita yang dulu bilang, aku nggak butuh rumah besar, Bimo. Yang penting kita bersama, kini memilih hidup yang menghina masa lalunya sendiri. Wulan menangis lebih keras. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Dan Pak Ardi, lanjutku, menatapnya lurus. Anda bilang saya cuma alat. Tapi hari ini, saya ingin Anda tahu bahwa alat yang Anda remehkan adalah orang yang memberi Anda tempat untuk berdiri. Bahwa tangan yang Anda anggap kotor adalah yang membangun fondasi rumah Anda. Bahwa lelaki yang Anda beri uang receh adalah pemilik tanah tempat Anda tidur setiap malam. Ardi menunduk. Tidak bisa menatapku lagi, aku menarik napas panjang, lalu mengangkat map kecil yang berisi surat hibah. Tapi saya tidak akan membuat Anda kehilangan rumah. Kem tidak berkesip membuat ratusan orang pria yang kuda membeli unit ini menjadi korban. Karena saya bukan datang untuk menghancurkan. Saya datang untuk menggembalakan order. MC maju, membacakan isi surat hibah. Bapak Bimo Santoso secara resmi menghibahkan hak atas tanah seluas 1 hektar di kawasan Green Valley Residence kepada developer Arga Pratama Group dengan syarat 10% dari total unit, sebanyak 4 unit, diberikan secara gratis kepada pekerja proyek yang telah berkontribusi secara langsung tanpa syarat finansial. Penerima akan dipilih berdasarkan rekomendasi mandor dan transparansi proses. Teriakan haru pecah. Beberapa pekerja saling peluk. Rudi menangis di pelukan ibunya yang datang dari desa. Pak Joko menutup wajahnya dengan topi. Aku melanjutkan, rumah itu bukan hadiah. Itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwa di balik kemewahan, ada manusia-manusia yang bekerja dalam panas, dalam hujan, dalam kelelahan, tanpa janji, tanpa pujian. Mereka layak punya tempat berteduh? Bukan kontrakan bocor, bukan gubuk pinggir kali, tapi rumah yang mereka bangun sendiri. Aku menatap seluruh hadirin. Hari ini, saya ingin kita semua belajar satu hal,
bahwa kesuksesan sejati bukan soal seberapa tinggi kita naik, tapi seberapa rendah hati kita saat berjalan di antara orang-orang yang sering kita lewati. Lalu, aku menoleh ke Wulan. Bu Wulan, saya maafkan Anda, bukan karena saya ingin kembali, tapi karena saya tidak ingin membawa beban dendam lebih lama. Hidup Anda sekarang di jalur Anda. Saya harap Anda bisa lebih bijak, lebih rendah hati. Dan suatu hari nanti Anda bisa melihat tukang bangunan bukan sebagai objek ejekan, tapi sebagai manusia yang punya mimpi, punya keluarga, punya harga diri. Ia mengangguk, masih menangis. Ingin bicara tapi hanya bisa berbisik. Maaf, maafkan aku Bimo. Aku tersenyum tipis. Sudah, maaf diterima. Kemudian, aku menatap Ardi. Pak Ardi, saya fond of Anda. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa uang tidak bisa membeli martabat. Dan kemewahan yang dibangun di atas penghinaan akan selalu rapuh. Hari ini Anda masih punya rumah. Tapi saya harap suatu hari nanti Anda bisa punya hati. Ia diam. Tidak bisa menjawab. Aku menutup pidato dengan suara yang lebih tenang. Saya bukan pahlawan. Saya hanya manusia biasa yang memilih untuk tetap utuh di tengah hinaan. Saya memilih sabar, memilih kerja keras, memilih menghargai. Dan hari ini yang saya berdiri di sini bukan untuk menunjukkan bahwa saya lebih baik dari siapapun, tapi untuk membuktikan bahwa kesederhanaan bisa lebih mulia daripada kemewahan. Aku meletakkan mikrofon pelan, lalu turun dari panggung. Di tengah jalan, Pak Joko menghentikanku. Matanya basah. Bimo, kamu luar biasa. Kamu bukan cuma pemilik lahan, kamu pemilik harga diri. Aku mengangguk. Saya hanya tidak mau lupa dari mana saya berasal. Aku melanjutkan langkah. Menuju gerbang. Tidak pamit. Tidak menoleh. Tapi di balik punggungku tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih panjang. Lebih dalam. Seperti doa yang terbang ke langit. Dan saat aku sampai di ujung jalan, aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Melihat kompleks Green Valley yang megah. Rumah-rumah yang kubangun, atap yang kututup, dinding yang kusemen, tanah yang kuberikan, dan aku berkata pelan, seperti berbisik pada angin, selamat tinggal di rumah yang kubangun untukmu. Wulan, semoga kamu bisa menemukan damai di dalamnya, karena aku akhirnya menemukan damai di gubukku. Hujan turun perlahan saat aku kembali ke gubukku sore itu. Bukan hujan deras yang membawa banjir, tapi gerimis halus yang jatuh seperti air mata langit, lembut, penuh makna. Aku berjalan pelan, kaos putih masih basah di bagian pundak, sepatu hitamku belepotan lumpur dari jalan tanah. Tapi hatiku ringan. Ringan seperti belum pernah kurasakan dalam 2 tahun terakhir. Aku tidak langsung masuk. Aku duduk di tangga kecil depan gubuk, memandang langit kelabu. Di kejauhan, kilatan petir menyambar, disusul guntur yang bergemuruh perlahan. Seperti alam ikut meresapi apa yang terjadi hari ini. Di dalam saku masih tersimpan potongan koran kecil yang dibagikan wartawan usai acara. Di halaman utama salah satu media lokal tertulis judul besar. Tukang bangunan misterius terungkap, pemilik lahan Green Valley yang rela hidup sederhana. Di bawahnya, foto kecilku di panggung menyerahkan surat hibah. Deditions kutipan kalimatku, saya bekerja di sini bukan karena miskin. Saya bekerja untuk menghargai kerja keras. Aku tersenyum. Tidak karena senang jadi sorotan. Tapi karena akhirnya, suara para pekerja seperti Pak Joko, Rudy, dan ribuan tukang lain di negeri ini bisa sedikit terdengar. HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat, ya? Suara itu gemetar. Bimo, ini Wulan. Dadaku berdebar. Tapi aku tetap tenang. Iya, Bu, ada apa? Ia menangis. Aku baru pulang dari acara. Aku nggak bisa tidur. Aku cuma mau bilang, maaf banget. Aku salah. Aku buta sama uang, sama kemewahan. Aku pikir hidupku lebih baik sekarang. Tapi sejak kamu bicara tadi, aku merasa kosong. Seperti rumah megahku itu cuma kotak kosong tanpa jiwa. Aku diam, mendengarkan. Aku dulu meninggalkan kamu karena aku ingin hidup enak. Lanjutnya, suaranya parau. Tapi ternyata, orang yang paling enak hidupnya adalah kamu. Kamu punya harga diri. Kamu punya ketenangan. Kamu punya rasa hormat dari orang-orang. Dan aku punya rumah besar, mobil mewah, tapi nggak punya damai. Aku menarik napas. Saya sudah maafkan Ibu, Bu. Dan saya harap Ibu bisa mulai dari nol. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Ibu sendiri. Untuk anak-anak yang mungkin suatu hari nanti lahir dari rahim Ibu. Ajari mereka bahwa kesuksesan bukan soal punya banyak, tapi soal menjadi manusia yang baik. Ia menangis lebih keras.
aku mau mulai lagi. Aku mau bantu orang. Aku mau belajar rendah hati. Tapi, apakah pasti ada tempat untuk perbaikan? Selama masih bernapas, selalu ada tempat, kataku pelan. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Hargai orang, bukan posisinya. Kami berbicara beberapa menit lagi tentang masa lalu, tentang ayah, tentang mimpi yang dulu kami bangun bersama. Dan saat telepon berakhir, aku meletakkan HP perlahan. Langit mulai gelap, gubukku bocor lagi. Tapi kali ini, aku tidak buru-buru menaruh ember. Aku biarkan air hujan jatuh ke lantai. Seperti penyucian, 2 minggu kemudian kabar datang dari Pak Joko. Bimo, Rudy dapat rumah, unit B3. Dia nangis-nangis, katanya mau ziarah ke kuburan ibunya dulu sebelum pindah. Aku tersenyum. Bagus, itu rumah hasil kerja kerasnya. Bukan belas kasihan, Pak Joko mengangguk. Semua pekerja yang dapat rumah. Mereka janji nggak akan jual. Mereka mau tinggal, rawat, wariskan ke anak cucu. Ini sejarah, Bimo. Pertama kalinya tukang bangunan punya rumah di kompleks yang dia bangun. Aku menepuk bahunya. Itu baru awal, Pak. Saya mau buat lebih dari ini. 3 bulan setelahnya, aku membawa sesuatu yang sangat kecil, tapi sangat berarti. Lembaga Pelatihan Kerja Bangunan Sahabat Rakyat, di bekas lahan kosong dekat gubukku. Dengan dana dari kompensasi hibah tanah yang kusyaratkan untuk CSR, aku bangun ruang kelas sederhana, beratap seng, berlantai semen. Di depannya, ku buat spanduk besar, belajar gratis. Untuk pekerja yang mau berubah. Setiap pagi, puluhan pemuda dari desa-desa sekitar datang. Ada yang mantan tukang, ada yang pengangguran, ada yang drop out sekolah. Aku ajari mereka dasar teknik sipil, baca gambar arsitektur, hitung volume beton, dan yang paling penting, harga diri sebagai pekerja. Suatu siang, seorang anak muda mendekat. Sekitar 17 tahun, bajunya compang-camping, matanya tajam tapi penuh semangat. Mas Bimo? Boleh saya tanya? Silakan, Nak. Kenapa Mas rela bagi-bagi rumah? Kenapa nggak ambil semua uangnya? Kan Mas bisa hidup enak? Aku tersenyum. Karena hidup enak itu bukan soal punya banyak, tapi soal memberi arti. Aku dulu diremehkan karena pekerjaanku. Tapi aku tahu tangan ini membangun negeri. Jadi kis daripada kaya sendiri, mending banyak orang yang bisa bangun masa depan. Anak itu mengangguk pelan, lalu mengeluarkan pensil dan buku catatan. Di halaman pertama ia tulis dengan huruf besar, "Saya mau jadi arsitek seperti Pak Bimo." Aku melihatnya dari jauh. Mataku berkaca-kaca, 6 bulan kemudian, hari hujan lagi. Tapi kali ini, gubukku tidak bocor. Aku sudah memperbaiki atapnya dengan uang hasil honor mengajar, bukan dari warisan atau hibah. Di luar, para muridku sedang praktik membuat fondasi mini. Mereka tertawa saling bantu seperti keluarga. Tiba-tiba mobil tua berhenti di depan. Serang Warida Turner, Wulan. Kali ini Mirida Faya gaun mewah. Ia memakai blus sederhana, celana panjang, rambut dikepang rapi. Di tangannya, tas berisi beras, mie instan, dan susu. Bantuan untuk para murid. Ia melihatku. Senyum tipis. Boleh saya sumbangkan ini? Untuk anak-anak pelatihan, aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Ia berdiri sebentar. Saya ada sering baca berita tentang lembaga ini. Anak-anak yang lulus. Ada yang kerja di proyek besar. Ada yang buka usaha tukang. Saya bangga, Bimo. Aku menatapnya. Saya juga senang ibu baik-baik saja. Ia menarik napas. Ardi, kami pisah. Dia nggak bisa terima kenyataan. Masih marah sama dunia. Tapi saya mulai kerja sukarela di panti asuhan. Balayar hidup sederhana. Belajar dengar orang kecil. Aku tersenyum. Itu langkah yang bagus. Ia pergi setelah menyerahkan bantuan. Tapi sebelum masuk mobil, ia menoleh. Sekali lagi, terima kasih. Karena kamu, saya belajar arti harga diri. Saat mobilnya pergi, hujan reda. Langit perlahan cerah. Dan di ufuk timur, muncul pelangi, melengkung indah di atas gubukku, di atas lembagaku, di atas masa depan yang baru. Aku berdiri di depan pintu, memandang pelangi itu lama. Tidak ada kemewahan di sekelilingku. Tidak ada lampu kristal. Tidak ada pagar besi mewah, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, damai makna dan rasa bahwa hidupku tidak sia-sia. Aku membuka buku catatan terakhirku. Halaman kosong. Kali ini aku hanya menulis satu kalimat. Kemuliaan bukan lahir dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang yang tak punya. Aku menutup buku, dan untuk pertama kalinya dalam hidup aku merasa benar-benar kaya.